Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Sadatul ulama'ul ajilla, para alim ulama, para asatidah, para tokoh-tokoh masyarakat, para jamaah sekalian, wabil khusus guru kita Al-Habib Syafiq bin Ali Ridha bin Syekh Abi Bakar bin Salim, yang alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan dan diberi kesempatan duduk oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini. Sudah karunia yang besar dari Allah, diperdengarkan melalui telinga kita hadis-hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para ulama itu mengatakan, man arada ayyunaji rabbah falyaqra'il Qur'an. Siapa yang ingin berkomunikasi dengan Tuhannya, kita ingin ngobrol nih dengan Allah, ingin berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, maka bacalah Al-Qur'an. Karena dengan Al-Qur'an kita banyak mengetahui petunjuk-petunjuk Allah, hidayah dari Allah. Terus kata ulama, wa man arada ayyunaji ar-rasul falyaqra'il hadis. Kalau kita ingin berbincang-bincang dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingin tahu apa saja pesan Nabi, ingin tahu sifat-sifat Nabi, maka bacalah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada malam hari ini Allah memuliakan telinga kita, Allah muliakan kita semua dengan mendengarkan hadis. Nah, dengan mendengarkan itu, Masya Allah, hati menjadi tenang, jiwa menjadi tentram, ruh menjadi girang, karena yang datang dari Allah, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya udah tepat kita duduk-duduk di tempat ini malam ini, biar enggak sumpek. Apalagi final Indonesia kalah. Kalah apa menang? Kok tahu semua? Kok tahu? Nonton tadi emang? Oh, nonton dulu rupanya. Masya Allah. Kecewa enggak? Oh, sumpek enggak? Nah, kalau sumpek, hadir majelis seperti ini, daripada kita nonton ternyata bikin hati gedek, mendingan hadir dengerin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu imra'an sami'a minni maqalatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi atau memberikan rahmat, memberikan kebaikan seseorang yang mendengar kata-kataku, yang mendengar kata-kataku fawa'aha, kemudian dia fahami dengan baik. Nah, barusan telah kita dengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang fadilahnya baca surat Al-Mulk, tentang syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam rangka fawa'aha, dan kita fahami dengan baik. Kemudian dia sampaikan kepada orang yang belum mendengar, yang lagi gundah gulana karena kecewa dengan kekalahan, sumpek dia gak hadir majelis, tidur. Besok kasih tahu. Semalam Habib Syafiq udah ngomong tentang keutamaan surat Al-Mulk, katanya bisa mencegah azab kubur. Kasih tahu itu, agar kita mendapatkan apa? Mendapatkan kebaikan berupa doa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka beliau mengatakan rubba hamili fiqhin afqahu minas sami, katanya. Rubba muballaghin dalam riwayat yang lain afqahu minas sami, betapa banyak orang-orang yang langsung mendengar tapi dia pemahamannya kalah dengan orang yang dia ajarin. Yang satunya konsentrasi mendengarin hadis, yang satunya dengar setengah-setengah. Kenapa? Karena Indonesia kalah dari Thailand misalnya, jadi nggak konsentrasi nih. Dia sampaikan kepada orang besoknya, ini lebih fresh dan ternyata lebih cerdas memahami hadis. Derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala tetap sama, hanya saja dia mendapatkan pemahaman yang lebih baik, pemahaman yang lebih bagus, sehingga disitulah para ulama dari masa ke masa menyampaikan hadis-hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi yang kita dapatin tadi adalah ilmu yang luar biasa, ilmu praktek, bukan ilmu teori. Jadi kita mau mengamalkan, ya tinggal membaca surat Tabarak. Ini hafal semua surat Tabarak? Hafal apa belum? Baca, siap baca insyaallah. Tapi dijamin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aman dari azab kubur. Aman dari azab kubur. Kemudian bicara tentang syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafaati li ahlil kabairi min ummati, syafaatku bagi orang yang berdosa besar dari umatku. Bukan berarti kita pengen syafaat bikin dosa dulu, jangan diartikan seperti itu. Artinya betapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sahibus syafaatil uzma, pemilik syafaat yang agung. La yatakallamuna illa man adina lahur rahman wa qala sawaba. Saat di hari kiamat nanti tidak ada seorang pun yang bisa berbicara di hadapan Allah kecuali mereka yang mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ada riwayat hadis yang diriwayatkan oleh para muhaddisin, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Muslim, diriwayatkan oleh Imam Nasai dengan aneka ragam lafaz yang berbeda. Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin misalnya, beliau menjelaskan tentang hadis yang disebut dengan hadis syafaat ini. Syafaat, hadis syafaat adalah ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menampakkan kedudukan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di depan umatnya, di depan hamba-hambanya, bahwa memang alam semesta ini diciptakan untuk Nabi Muhammad, sehingga segala alam, makanya beliau disebut wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka semua alam ini semuanya mengagungkan Nabi Muhammad, ihtifal bin Nabi Muhammad. Alam manusia ini kita memasuki beberapa alam, mulai dari alam ruh, kemudian alam dunia ini, alam rahim terlebih dahulu, kemudian alam dunia, kemudian alam barzakh atau alam kubur, masuk lagi alam disebut dengan alam mahsyar. Kemudian setelah alam mahsyar baru nanti kita dihisab. Setelah dihisab lewat sirat, kemudian baru penentuan neraka atau surga. Nah ini semua alam. Nah ini ada sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di setiap alam yang kita lalui. Ini kalau kita melihat alam manusia dari fase masa ke masa yang dialami oleh manusia. Kalau lihat lagi alam dari sekian banyak makhluk, ada alam jin,
ada alam malaikah, ada alam hayawan, ada alam tumbuh-tumbuhan dan semuanya. Ini alam semuanya mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, manusia pertama ketika Allah menciptakan Nabiullah Adam alaihissalam. Kebetulan Nabi Adam, masya Allah, ketika beliau diciptakan oleh faida sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi faqa'u lahu sajidin, misalnya Allah menceritakan tentang Nabi Adam di alam ruh itu, Allah hembuskan ruh Nabiullah Adam. Maka ketika membuka matanya Nabi Adam untuk pertama kali, beliau melihat di qawaimil arsh, di tiang-tiang arsy-Nya Allah, di surga, di tiang-tiang, di tembok-tembok surga itu ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka Nabi Adam bertanya, ya Allah, ini siapa Muhammad? Kok disandingkan namanya dengan namamu? Maka Allah mengatakan, ini adalah keturunanmu, anakmu. Pastinya orang yang istimewa, kata Nabi Adam. Maka beliau pun mengatakan, Allahumma bihormati hadzal walad irhamil walid, ya Allah, dengan kemuliaan anak ini maka rahmatilah orang tuanya. Itu kapan? Pertama kali Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita saat itu masih berada di sulbi Nabi Adam, di punggung Nabi Adam, berupa ruh. Jadi Nabi Muhammad sudah dikenal, bahkan di dalam sebuah hadis beliau pernah mengatakan, hadisnya ini hadis yang sahih. Ketika ditanya, mata kunta nabiyan, kapan engkau menjadi seorang nabi? Maka beliau mengatakan, kuntu nabiyan wa adamu fi tinati. Dalam riwayat yang lain, munjadilun fi tinati. Aku adalah seorang nabi, sedangkan Adam masih berupa tin, masih berupa lumpur, air dan tanah, masih di alam ruh. Baru itu sosok Nabi Muhammad telah dikenal. Datang lagi nanti di alam rahim. Di alam rahim beliau sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan bagaimana proses manusia diciptakan di alam rahim. Siapa yang nyambung dengan Nabi Muhammad, maka nanti di alam dunia akan baik. Makanya kita ketika berada di kandungan ibu, itu ibunya disunahkan untuk banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad, membaca ayat-ayat Al-Quran dan lain sebagainya. Agar apa? Nyambung dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masuk ke alam sini, ke alam dunia ini. Maka kita tiap 5 waktu menyebut nama Nabi Muhammad. Setiap saat kita menyebut nama Nabi Muhammad. Kita sholat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna, kemudian baca salawat, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Orang yang mengingkari sholat itu murtad. Dia bukan tidak mau sholat, tapi dia mengingkari kewajiban sholat. Itu hukumnya murtad. Sebab sholat adalah kewajiban yang disebut ma'ulima biddin bid-darurah, kan begitu. Nah, kita tahu apa saja kewajiban di dalam sholat. Ada Fatihah, ada berdiri, kan gitu. Yang terakhir adalah sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang enggak bersolawat, sah enggak sholatnya? Enggak sah. Kemudian orang tidak menyampaikan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Nah, di dalam sholat kita itu dilarang untuk berbicara kepada orang, sesama manusia. Pernah ada kejadian ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersama sahabat sholat. Tahu-tahu ada sahabat yang bersin dia bilang alhamdulillah karena bersin. Tahu-tahu yang dengar ada satu sahabat, dia menjawab bersin, rahimakallah, katanya.
Mudah-mudahan Allah merahmati kamu. Mendoakan orang yang bersin karena dia bilang alhamdulillah. Semua yang sholat ngelihat kepadanya. Woi, kata sahabat ini, thaqulat ummuk, kalian ngapain ngelihat saya? Kenapa kalian ngelihat saya seperti ini? Sampai selesai sholat. Nah, beliau bercerita tentang cara Nabi menegur. Beliau mengatakan, wallahi, katanya, ma qaharani wala darabani wala sabbani. Demi Allah, Nabi tidak memarahin saya, tidak memukul saya, tidak. Tapi ni'mal muallim, tapi beliau adalah sebaik-baiknya pendidik, katanya. Beliau berkata kepadaku, orang yang sholat itu adalah orang yang berkomunikasi dengan Allah. Innamas salah at-tasbih wat takbir wa qiraatul Quran. Salat itu enggak boleh ngomong dengan sesama manusia. Isinya Al-Quran, isinya tasbih, isinya takbir, isinya. Tapi khusus untuk kepada Nabi Muhammad kita boleh ngomong assalamu alaika. Tapi kepada orang lain rahimakallah, batal salatnya. Tapi kita ngomong kepada Nabi, meskipun Nabi manusia, bahkan menjadi sempurna salat itu. Keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di alam dunia sudah seperti itu. Kita mau apa saja tanpa Nabi Muhammad nggak bisa. Ya. Kita mau ngapain aja tanpa Nabi Muhammad tertutup. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, kata Allah. Ikutlah diriku. Jadi nggak sah sehebat-hebatnya orang ibadah kepada Allah tapi tidak cinta kepada Nabi Muhammad, tidak sempurna imannya. Nah, ini di alam dunia. Di alam kubur lagi-lagi Nabi Muhammad hadir di situ. Ketika kita meninggal dunia, yang ditanyakan oleh Allah apa saja? Man Rabbuk. Berikutnya apa yang ditanya? Wa man nabiyuka, siapa? Nabi, lagi-lagi Nabi Muhammad. Bahkan di dalam riwayat dikatakan dihadirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, "Ata'rifu hadzal rajul?" Kamu kenal orang ini? Kamu kenal? Sebab Nabi Muhammad ini gampang dikenal. Bahkan beliau dikenal sebelum wujud ke muka bumi ini. Itu orang-orang ahlul kitab Yahudi dan Nasrani mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi kenalnya mereka terhadap anak-anak mereka. Dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya mereka mengenal sifat-sifat Rasulullah melebihi anak-anak mereka. Padahal saat itu Nabi belum lahir. Nabi belum. Kenapa? Karena Nabi paling gampang dikenal. Sampai-sampai ini sahabat diriwayatkan oleh Sahibus Syama'il bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata mereka ini, para sahabat, Nabi itu memiliki 20 helai uban. Coba, uban Nabi Muhammad. Kita ini bapak-bapak, ada yang udah punya istri, ada istrinya ya Masya Allah, udah ada ubanan, kita juga ada yang ubanan. Orang yang paling dekat dengan kita itu kan istri kita. Saya mau nanya, tahu nggak istri kita jumlah uban kita? Hah? Enggak tahu jumlah. Tapi ini sahabat tahu jumlah ubannya sekian. Di mana tempatnya? Ada di rambut, ada di jenggot, ada di brewok dikit. Itu ubanan Nabi. Dari detailnya mereka. Kenapa? Karena Nabi paling gampang untuk dikenal. Sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita meninggal dunia, yang mudah-mudahan husnul khatimah semuanya, setelah panjang umur, kita akan ditanya, ata'rifu hadzal rajul? Kamu tahu siapa orang ini? Kalau kita jawab ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita selamat, itu dapat dari beliau. Itu di alam kubur. Jadi di alam
ruh, di alam dunia, di alam rahim, sampai di alam kubur, lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala ingin memperlihatkan kepada kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika masuk alam berikutnya, ini setelah alam barzakh, alam kubur, kita masuk nanti di hari kiamat itu, dikumpulkan semuanya, dibangkitkan manusia pertama sampai manusia terakhir. Itu manusia lama sekali, sumpek mereka, tidak ada kepastian. Ada yang mengatakan 500 tahun, 500 tahun, padahal satu hari di dunia, satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun, bahkan 2000 tahun, 1000 tahun di dunia. Bayangin, kita aja kadang nungguin pengajian kok nggak kelar-kelar nih, padahal baru 10 menit udah bosen, setengah jam lama banget Habibnya ngomongnya misalnya. Bosen cuman sejam 2 jam karena menunggu. Bagaimana kita disuruh nunggu? Kita suruh nunggu nih, pergi ke bengkel misalnya, nunggu, paling sumpek suruh nunggu. Mau dikasih makanan, dikasih minuman, tetap aja suruh nunggu, sumpek, ya kan? Gimana kalau nunggunya beribu-ribu tahun, sumpek enggak? Sumpek. Udah begitu dikejar-kejar api lagi, sana api neraka, dan panasnya minta ampun, sampai-sampai jarak antara manusia dengan matahari itu cuma 1 jengkal, sehingga mereka berkeringat. Keringatnya ada yang sampai lutut, keringatnya ada yang sampai perut, ada yang sampai mau tenggelam. Bingung manusia saat itu, terus tidak ada kepastian mau kemana ini. Akhirnya di antara mereka bilang, udah deh kalau begitu masuk neraka deh, dari sumpeknya manusia saat itu. Akhirnya mereka datang kepada Nabiullah Adam alaihissalam, minta syafaat, bertawassul kepada Nabi Adam. Ya Nabiullah, ya Abuna, engkau adalah ayah kami, seandainya tidak ada engkau kita ini enggak dilahirkan. Ayo syafaatin, minta syafaat. Kata Nabi Adam ingat kejadian bahwa beliau yang dikeluarkan, yang menjadi penyebab dikeluarkan manusia, beliau dan keturunannya dari surga. Beliau mengatakan, aduh saya banyak dosa, nafsi gitu. Coba datang ke Nuh, datang ke Nabi Nuh. Nabi Nuh juga bilang hal yang sama, nafsi. Coba datang kepada Nabi Ibrahim, Abul Anbiya wal Mursalin, moyang dari para nabi dan para utusan. Nah, ada Nabi Ibrahim juga begitu, diarahkan kepada Nabi Musa. Nabi Musa juga bilang nafsi kepada Nabi Isa. Nabi Isa juga bilang begitu. Terakhir kata Nabi Isa, coba pergilah kepada Muhammad, pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi itu enggak tegaan orangnya. Beliau sayang kepada umatnya, pada manusia. Makanya syafaat itu bukan hanya umat beliau yang dapat, orang kafir sekalipun bisa mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Abu Lahab yang udah pasti masuk neraka, setiap hari Senin itu diringankan siksaannya karena pernah girang dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal kafir, karena Allah tidak pernah melupakan kepada setiap orang yang berjasa kepada kekasihnya, yang mengingat kekasihnya, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu manusia datang kepada Rasulullah, maka beliau mengatakan, Analaha, ya saya yang memiliki syafaat satu-satunya. La yashfa'u indahu illa biizni, tidak ada yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah, dan satu-satunya yang mendapatkan izin dari Allah itu adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Analaha, kata, ya saya yang memiliki syafaat itu. Maka beliau pun sujud tahtal arsh, beliau sujud. Maka ketika beliau sujud itu alam semesta bergetar, sampai-sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala
berfirman, irfa' ra'sak ya Muhammad, sal satu'ta washfa' tushaffa. Ayo angkat kepalamu wahai Muhammad. Angkat kepalamu. Apa yang kau minta akan dikasih. Dan kasihlah, berilah syafaat kepada tiap orang yang engkau kehendaki. Apapun yang diminta oleh Nabi Muhammad. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Tuhanmu akan memberi kepadamu pemberian yang membuat engkau rela, puas. Dan Nabi Muhammad tidak akan puas sebelum kita semua masuk surga. Beliau tidak akan pernah puas sebelum umatnya semuanya masuk surga. Jadi seperti yang kita dengar dari Habib Syafiq tadi, siapapun itu orangnya, sebesar apapun, selagi masih diakuin umat Nabi Muhammad, tidak akan pernah kekal di neraka. Pasti ada kesempatan untuk masuk ke dalam surga. Tapi kita mudah-mudahan nggak mampir ke neraka. Ngapain pakai mampir-mampir? Kita panas-panasan sekarang aja nggak kuat, ya kan? Apalagi panas hati, panas jasad, nggak kuat. Mudah-mudahan semuanya masuk surga tanpa hisab. Dan itu banyak wasulusud, sepertiga umat Nabi Muhammad, Masya Allah, yang masuk surga tanpa hisab. Dan diantara mereka punya dosa, tapi karena syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya washfa'tu syaffa, maka diberilah syafaat. Gara-gara itu Nabi Muhammad membagi syafaat. Beliau yang mengatakan, innama anal qasim wallahul mu'ti. Allah Subhanahu wa taala yang memberi pada hakikatnya, tapi aku yang membagi. Itu nanti yang memberi syafaat para nabi. Para nabi itu memberi syafaat. Kemudian para ulama, para aulia, syuhada. Itu syuhada, orang yang meninggal dalam keadaan syahid, baik syahid dunia ataupun baik itu syahid dunia akhirat atau akhirat saja, itu akan memberi syafaat 60 dari tetangganya. Jadi 60 rumah kanan kiri mendapatkan syafaat. Begitu pula para ulama. Makanya orang bertetangga dengan ulama itu paling enak, karena dia akan mendapatkan syafaat. Setelah apa? Setelah mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang soleh dan lain sebagainya. Nah itu syafaat. Macam-macam syafaat. Ada syafaat Nabi Muhammad yang timbangan jeleknya lebih banyak, tapi disyafaatin oleh Rasulullah, akhirnya dirubah menjadi kebaikan. Ada syafaat yang seharusnya mampir di neraka, ini enggak mampir lagi, langsung ke surga. Ada syafaat yang tadinya di surga, cuman di tempat-tempat yang biasa saja, diangkat derajatnya sampai menjadi orang yang berada di paling tinggi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Banyak bentuk-bentuk syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa saja yang menyebabkan kita mendapatkan syafaat? Mau dengar nggak nih? Mau dengar nggak? Gantian ngomongnya kalau mau dengar. Jangan ngomong sendiri-sendiri. Kayaknya ibu-ibu lancar tuh ngomong sendiri-sendiri. Bu, mau dengar nggak? Diam bentar ya. 10 menit, 5 menit. Sebab kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barusan kita dengarkan dari guru kita Habib Syafiq, hal-hal yang membuat kita mendapatkan syafaat Nabi. Di antaranya dalam hadis dikatakan, syafaati liman qala la ilaha illallah. Syafaatku bagi orang yang berkata la ilaha illallah. Kemudian orang yang berdoa setiap selesai azan. Kita berdoa itu minta syafaat. Allahumma rabb hadhihi da'watit tamah was salatil qa'im ati sayyidina Muhammadil wasilata wal
fadilah. Nah, ini adalah doa. Wasilah wal fadilah itu adalah syafaat. Jadi orang yang sering baca itu wajabat, pasti mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya lagi orang yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti yang beliau sebutkan adalah orang yang membaca salawat 10 di pagi hari dan 10 di sore hari. Kata Nabi itu pasti dapat syafaatku. 10 doang. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terserah kita pakai sigat yang mana. Cuman biasanya para ulama seperti Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam wirid yang disebut dengan wiridul latif, beliau berselawat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. 10 kali. Sore juga demikian. Itu pasti mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita banyak membaca salawat. Wah, semakin banyak kesempatan untuk mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kesempatan-kesempatan yang semacam ini, pengetahuan yang semacam ini hanya kita dapatin di saat kita istiqamah mendekat dengan para alim ulama, apalagi bersama dengan para habaib yang mengajarkan yang adem, nyuruh kita istighfar, baca Quran, bersolawat, iya kan? Yang mengajak kita untuk dekat dengan Allah. Lebih dari itu, kita dapat banyak hal. Ketenangan kita dapat, kebahagiaan kita dapat, ilmu kita dapat, dan insya Allah masuk surga berkat syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari mana kita mau menyambungkan diri kita dengan Nabi Muhammad? Kita nanti ujuk-ujuk sudah datang kepada Nabi dan bilang, ya Rasulullah, saya umatmu. Ada hadisnya itu, dibilang ada satu kelompok datang kepada Nabi dan mengatakan, nahnu ummatuka ya Rasulullah, kami adalah umatmu ya Rasulullah. Kata beliau, bukan, kalian bukan umatku. Coba kalau dibilang kayak gitu, padahal beliau ketika ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, aina ajiduk, di mana kami akan menemukan dirimu? Beliau mengatakan indal haud, nanti di telaga, karena Allah ngasih beliau telaga. Telaga itu khusus untuk Nabi Muhammad. Yang minum dari telaga itu tenang, nggak lapar, nggak sumpek, nikmat di hari kiamat nanti. Nah, untuk pertama kali ketika dibangkitkan, peran Nabi Muhammad kepada umatnya adalah telaga itu, indal haud. Dan beliau senantiasa berkata, mau'idukum indal haud, janji kita dengan kalian nanti di telaga itu. Nah, mudah-mudahan kita bisa meminum dari telaga itu. Kalau tidak, kami temukan ya Rasulullah indal mizan, ketika ada timbangan, ketika ditimbang amal. Kalau enggak ya Rasulullah indas sirat, terakhir kita penentuan itu di sirat. Kita mau pegangan sama Nabi ini. Nah, tapi untuk jumpa Nabi dan menghubungkan kita dengan Nabi, kalau kita enggak kenal sama Nabi, apa alasan kita? Sehingga ada satu kelompok datang dan mengatakan, nahnu ummatuka ya Rasulullah, kami umatmu ya Rasulullah. Beliau menjawab, lastum min ummati, kalian bukan umatku. Gak diakui, tapi umatku. Sehingga para malaikat murka kepada orang-orang itu dan mengatakan, suhqan suhqan, sungguh terlaknat orang ini, dijauhkan. Menakutkan. Nah, tapi kalau kita kenal dengan Nabi Muhammad, Nabi kenal dengan kita, kita tahu sifat-sifat beliau, akhlak beliau, perilaku beliau, kemudian tertanam dalam hati, kita rindu kepada beliau, beliau pun rindu kepada kita. Setelah beliau rindu kepada kita,
kan berarti kenal sama kita. Beliau pernah bilang begini, wa syauqah, katanya, li ikhwani, saya rindu kepada saudara-saudaraku. Sehingga sahabat bertanya, alasna bi ikhwanika ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudaramu ya Rasulullah? Beliau menjawab, bal antum ashabi, kalian adalah sahabat. Terus siapa saudaramu itu? Beliau menjawab, qaumun ya'tuna min ba'di yu'minuna bi wa lam yarawni yawaddu ahaduhum law ra'ani bimalih wa ruhi, katanya. Kaum yang hidup setelahku, dia beriman kepadaku padahal dia tidak pernah melihatku, tapi dia siap berkorban jiwa raganya, hartanya hanya untuk memandang diriku. Nah, bila mana kita punya kerinduan kepada Nabi, ketahuilah bahwa Nabi lebih rindu kepada kita. Berarti Nabi kenal sama kita. Tapi kalau kita udah cuek, kagak punya rindu, tidak punya cinta, nggak pernah kangen, nggak pernah nikmat ketika bersolawat, terus tahu-tahu datang kepada beliau, ya Rasulullah, saya umatmu, apa buktinya? Tapi kalau udah kita dikenal oleh Nabi, hadir di majelis-majelis beliau, kita datang kepada, ini yang datang di majelisnya Habib Syafiq, masuk ke grup Habib Syafiq, enak. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan kita kepada Nabi Muhammad, dan kita tidak dilupakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan para guru, para asatidzah Habib Syafiq dan semua para ustadz yang hadir di tempat ini, mudah-mudahan diberikan usia yang panjang oleh Allah, di dalam afiah, di dalam kebaikan, di dalam keberkahan, di dalam cahaya. Dan kita yang hadir di sini mudah-mudahan berhak untuk mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innahu akramul akramin wa arhamur rahimin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.